Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang untuk menikmati hidup di masa tuanya. Bahkan ada orang yang berpikiran untuk bisnis, ada juga berpikiran untuk olahraga, dan ada juga orang hanya ingin menikmati hidup dan hiburan di tempat-tempat tertentu. Banyak cara yang bisa dilakukan. Dan apakah mereka berhasil? Ya, itu belum tentu. Ada sebuah cerita, seorang pegawai negeri, dia itu mau pensiun. Pas mau pensiun itu dia mengatakan, Kang, saya ini 3 bulan lagi pensiun dan saya sekarang akan merintis usaha. Oke, saya hanya tersenyum saja. Kenapa? Karena ketika pensiun datang lalu merintis usaha, apakah itu bisa berhasil? Belum tentu. Apakah itu juga bangkrut? Belum tentu. Tapi yang jelas adalah bahwa dia itu pertama tidak ada background untuk usahanya. Yang kedua, dia itu hanya mendengarkan orang lain bahwa usaha inilah yang bagus katanya untuk pensiunan. Nah, dia itu mencoba berusaha di bidang air. Dia buat apa namanya itu isi ulang air, dan air yang sudah dikemas juga. Lalu dia pertama uang pensiunnya itu dipakai untuk membuat kios airnya. Yang keduanya dipakai untuk membeli kendaraan. Nah, dari sana dia mulai bekerja. Pas pensiun mulai dia bekerja, dan dia juga membeli kendaraan bak. Lalu setelah 3 bulan dia ngobrol lagi. Pas ketemu ngobrol, gimana usahanya? Aduh, gini katanya mudah untuk usaha, ternyata sulit. Dia bilang, saya untuk menghasilkan uang 50.000 rupiah itu harus mengangkat galon berapa, harus gimana dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu ciri dari orang tidak ada latar belakang. Dia tidak berpikir tentang bagaimana susahnya usaha, tetapi dia berpikirnya tentang duit, keuntungan. Nah, kalau seperti ini susah. Jadi kalau pensiunan mau usaha, ya harus ada backgroundnya dulu. Sudah paham gitu, sudah paham seperti apa. Yang namanya usaha itu tidak ada yang mudah, semuanya pasti susah. Nah, setelah itu dia bilang, Kang, saya ini sudah beli kendaraan, kendaraannya mogok lagi, harus diperbaiki ya sekitar 5 juta katanya gitu. Padahal uang dari pensiunan dari apa itu ya, tunjangan pensiun yang itu sudah habis ini. Akhirnya dia itu harus menunggu gaji pensiun dipakai. Nah, ini tentunya harus diperhitungkan dengan matang. Kalau kita tidak biasa mengangkat-ngangkat barang, lalu kita harus mengangkat barang, itu kan satu perubahan yang sangat luar biasa. Atau kita biasanya diem di rumah, terus sekarang harus bergaul dengan masyarakat biasa, dia ngejual ke sana, menjual ke sini, nawarin sana, nawarin sini. Nah, itu kan lumayan juga. Artinya, coba carilah sesuatu yang sesuai dengan hobi kita, tetapi itu dapat jadi usaha gitu. Jadi jangan sampai nanti itu bukan sebuah hobi, tapi dipaksakan untuk mendapatkan penghasilan. Memang salah satu hal yang merisaukan bagi para pensiunan itu adalah bagaimana untuk mendapatkan penghasilan lagi selain dari gaji pensiunan itu kan. Kalau kita fokusnya ke sana, ke mencari uang, itu pasti bakal kalah lah. Bakal kalah dengan orang-orang muda, bakal kalah dengan orang yang sudah biasa gitu. Kalau anak muda kan, ya seperti tetangga saya ada, itu sudah biasa dalam air gitu. Dia tiap hari kerja ngirim sana ngirim sini. Sehari pakai motor aja biasa sampai 100 gitu ya, 100 galon. Ya, airnya air isi ulang, itu buatan sendiri, air isi ulang. Kan kalau air isi ulang buatan sendiri lumayan hasilnya. 100 galon
kali aja misalkan 3.000, itu kan sudah luar biasa. Nah, tetapi bagi kita yang belum pernah melakukan itu sebelumnya, itu kan merepotkan. Nah, makanya sekali lagi, carilah kegiatan usaha yang sesuai dengan hobi kita. Kalau yang sesuai dengan hobi kita, itu tidak akan terpaksa kitanya. Jadi mengalir saja. Jadi hobi kita itu apa? Misalkan hobi kita itu di bidang atau hobi kita ngurus burung. Maka burung itu harus dijadikan usaha. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Bukan hanya penikmat burung saja, gitu. Karena ternyata dari usaha burung itu, kalau yang sudah pintar, sudah bisa, itu benar-benar menjanjikan. Bisa diam di rumah, nyantai, gitu kan, sambil ngurus burung, tapi burung itu dijadikan usaha. Yang tadinya hanya senang saja dengan suara burungnya, sekarang burung itu dijadikan usaha. Apakah bisa beternak burungnya, apakah jual beli burungnya, itu kan sudah luar biasa. Karena ternyata kalau orang yang menekuni itu menjadi penghasilan utama. Nah, saya bilang gini, kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena ada teman saya, ya tidak perlu dibilang atau disebut namanya, tapi teman ini rumahnya pertama rela dipakai untuk ternak burung. Sampai saya bilang, ini gila ini rumah. Jadi kamu pindah ke rumah yang lain demi burung ini. Iya, katanya, demi burung itu. Dia itu punya berapa pasang burung gitu ya. Di rumahnya, karena sudah enjoy, sudah seneng burung tersebut di rumah itu dan bagus, akhirnya menghasilkan. Ternyata sekarang itu dia penghasilan utamanya itu dari situ, dari burung itu. Dan burung itu ternyata bisa dihargai, baru netas atau baru muncul jadi burungnya itu bisa dihargai sampai 5 sampai 10 juta. Saya pun sampai tercengang karena kalau saya tidak senang dengan burung. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata dia itu punya burung yang bagus. Burung yang orang lain ya di dunia burung sudah tahulah nama burungnya, dan dari keturunan burung itu ternyata harganya luar biasa. Nah, ini kan berarti tidak tiba-tiba kan, berarti dia seneng dulu burung, dari seneng burung dia menjadikan kesenangan itu sebagai usaha. Atau ada juga gini, dia senangnya di kebun, atau dia senangnya apa istilahnya nanam gitu. Ketika pensiun, dia jadikan serius. Dijadikan serius yang akhirnya dia justru bisa menghasilkan dari situ. Dari ternak atau dari berkebun gitu. Dan mungkin ini salah satu jalan atau salah satu solusi bagi pensiunan itu mempunyai usaha di bidang integrated farming. Jadi apa ya, berkebun tapi bermacam-macam gitu. Nah, ini mungkin salah satunya. Oleh sebab itu, bagi sahabat yang siap-siap mau pensiun, ya jangan terlalu cepat memutuskan untuk usaha. Pikir lebih kuat sehingga nanti kita tidak terjerumus.